Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Iya, gimana nih pemirsa, hari ini puasanya masih kuat atau mulai lemas nih pagi-pagi ya? Pastinya pola makan kita berubah dan ini membuat banyak hal juga berubah kondisinya, baik dari kesehatan fisik maupun mental juga gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang Ramadan, bicara tentang puasa, hal yang menjadi satu fokus kita adalah gimana sih asupan gizinya agar tetap baik, agar tetap seimbang walaupun pola makan kita berubah. Karena itu hari ini Bincang Sati akan membahas tentang pola gizi yang seimbang saat puasa ya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih fun fact. Maksud saya mitos atau fakta seputar berpuasa gitu ya. Oke, yang pertama adalah berpuasa dapat mengganggu metabolisme tubuh. Nah, balik lagi nih, pastinya yang bicara tentang puasa itu identik dengan pola makan yang berubah. Sebenarnya memindahkan waktu makan saja sih sebenarnya ya. Jadi yang tadinya sarapan dipindah di waktu sahur yang memang lebih pagi, lebih dini hari bahkan gitu ya. Nah, kalau makan siangnya kan memang di skip, yang harus dipindahkan jadinya mungkin disatukan dengan makan malam atau makan setelah berbuka puasa. Nah, biasanya ini katanya bisa mengubah metabolisme tubuh yang biasanya ke kamar kecil untuk setor gitu ya di pagi hari, ini kok rada beda ya, rada susah ya, nggak kayak biasanya. Apakah benar bahwa puasa ini yang mengubah si metabolisme tubuh atau sebenarnya bukan puasanya tapi memang cara kita makan yang membuat metabolisme kita jadi berubah? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ya, ini mitos atau fakta sih? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Banyak makan saat sahur agar tidak cepat lapar. Nah, kalau kita bicara tentang sahur itu seperti apa ya? Seperti persiapan untuk menahan hawa nafsu atau menahan makan kita selama 12 jam ke depan. Jadi kalau bisa jangan sampai kekurangan makan, jangan sampai kita kelaparan. Jadi makan yang banyak biar nanti kita nggak lapar gitu ya, biar kita nanti nggak lemas gitu. Tapi apakah benar dengan makan yang banyak itu membuat kita lebih kuat saat berpuasa, saat menahan lapar, atau justru makin lapar? Nah, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita, ini mitos atau fakta ya, kalau banyak makan saat sahur itu bisa menahan lapar kita lebih panjang. Oke, selanjutnya adalah pengidap mah tidak boleh berpuasa. Nah, kalau pengidap mah kan biasa memang makannya dikit-dikit dengan jeda waktu yang juga sedikit-sedikit gitu ya, beberapa jam sekali makan dengan porsi yang kecil-kecil. Nah, gimana kalau puasa? Boleh nggak sih? Kan kayaknya pola itu nggak bisa nih. Kalau saya hindari aja dalam keseharian biasa, itu bisa membuat kondisi tubuh saya atau lambung saya bisa perih sekali. Nah, gimana kalau lagi puasa? Apakah boleh? Apakah ini tidak akan memperburuk kondisi kesehatan saya? Nah, nanti kita akan tanyakan juga nih bersama pakarnya ya. Ini mitos atau fakta? Oke, selanjutnya adalah berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang manis. Identiknya kalau memang yang dianjurkan adalah makanan-makanan manis. Bahkan mungkin kalau sebagian orang mengikuti jejak baginda Rasul sendiri dengan 2 buah kurma. Katanya ini cukup nih untuk bisa membantu kita paling tidak melepas puasa kita hari itu. Nah, sebenarnya sejauh mana sih makanan manis ini bisa ditoleransi ketika buka puasa? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya kelebihan gula juga nggak boleh gitu ya, kadar gula yang terlalu tinggi. Kadang-kadang kalau kita berpikir, oh saya harus makan manis untuk berbuka puasa, minum semuanya. Minum yang manis-manis, es buah, sirup, lalu makanan juga yang manis-manis biar cepat nih kembali nih gula darah saya. Nah, ini sebenarnya dibenarkan atau tidak? Ini mitos atau fakta? Nah, seberapa sih sebenarnya tepatnya nih kadar gula yang boleh dikonsumsi saat berbuka puasa? Nanti kita juga akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, yang selanjutnya, tidak boleh berolahraga saat puasa. Waduh, buru-buru inget olahraga ya, bangun dari tidur aja tuh kayaknya enggan gitu ya. Habis sahur biasanya ngantuk kan, kita tidur lagi, itu aja susah banget untuk bangun lagi nih pagi untuk berangkat kerja. Apalagi kalau misalkan memang dianjurkan lebih baik tidur kan katanya untuk saat kita berpuasa. Tapi sebenarnya apakah benar berpuasa itu benar-benar gak boleh olahraga gitu ya? Karena kalau kita berpikir mungkin saving energy karena kita nggak bisa makan juga di siang hari. Apakah memang berpuasa itu
ketika berolahraga justru berbahaya atau malah membuat tubuh kita makin bugar saat berpuasa? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu sebelum kita jawab mitos atau fakta tadi ya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Pasti Anda menunggu-nunggu ya konfirmasi mitos atau fakta yang tadi saya jabarkan di segmen sebelumnya ya tentang berpuasa. Oke, kali ini kita akan konfirmasi langsung bersama pakarnya yang pastinya akan menjawab semua mitos atau fakta dengan sangat valid. Oke, yang pertama kita sapa dulu dokter kita, Dr. Natalia Emy Luciana SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Langsung kita sapa, halo dokter, apa kabar? Baik, hari ini cantik sekali, segar ya, dengan hijau-hijau ya. Oke, hari ini kita bahas tentang puasa nih, biar tambah semangat pemirsa di rumah ya. Tapi sebelum kita bahas topik utama kita mau bahas mitos atau fakta dulu nih dok, seputar puasa, agar tidak banyak salah kaprah ya di masyarakat ya. Oke, yang pertama dok, benar nggak sih kalau berpuasa itu dapat mengganggu metabolisme tubuh? Kan biasanya nih kalau pas puasa tiba-tiba tuh suka kaget dok, yang biasanya bisa buang air besar di pagi hari, kok jadi nggak bisa, nggak selancar biasanya. Terus juga banyak hal yang berubah deh gitu ya. Ini sebenarnya karena puasanya atau memang karena ada faktor lain? Jadi, Mbak Tika, ini pertanyaannya kok ya aneh gitu loh. Pertanyaan saya aneh gitu ya? Iya. Oke. Ya namanya puasa itu metabolisme tetap normal. Tetap normal ya. Aduh, ini kreatifnya nih yang bikin nih dok ya. Asal kita itu menjalankannya juga dengan benar. Oke. Di mana sahur, di mana buka. Karena selama puasa itu kan kita memang asupan nutrisinya itu akan berkurang. Karbonnya akan berkurang. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kita punya cadangan lemak yang akan dipakai untuk menjalankan metabolisme ini. Jadi tidak usah khawatir untuk menjalankan puasa. Jadi ini kata dokter aneh deh nanya kok metabolisme berubah gitu ya. Enggak ya, sama aja. Iya. Jadi yang bisa berubah tuh karena kita yang mengubah sendiri juga polanya. Makannya kebanyakan, makannya kerakusan gitu ya pas buka. Akhirnya jadi susah juga nanti buang air besar, keras gitu ya. Kalau makan cukup, minumnya juga cukup, pasti hidup kita juga normal seperti biasa. Normal aja saat puasa ya. Jadi itu mitos. Mitos. Oke. Selanjutnya adalah banyak makan saat sahur agar tidak cepat lapar. Nah ini kan 12 jam ya dok ya, kita jadi menahan haus dan lapar. Jadi banyak yang kayak istilahnya bawa sangu dalam perutnya gitu. Kalau bisa makan yang banyak biar nggak cepat lapar gitu. Ini boleh nggak sih? Emang bener ya dok kalau kita makan emang dengan jumlah yang banyak akan membantu kita menahan lapar lebih panjang? Kalau makan banyak mestinya kan jadi tambah gemuk nanti akhirnya selesai puasa. Selain itu juga oksigen banyak kepakai untuk ngolah makanan, ngantuk siangnya. Ntar tidur siangnya di tempat kerja. Ya, Jadi tetap makan sesuai ukuran, sesuai porsi kita. Jadi nggak ada urusannya, mau makan sebanyak apapun, kalau memang lapar ya lapar aja ya dok ya. Di siang namanya juga kita nggak makan gitu ya. Yang Tapi ada kalau sahurnya udah cukup, udah bagus, minumnya cukup, kita nggak berasa, tahu-tahu udah sore, udah maghrib. Oke, ya nggak apa-apa tidur siang dikit ya dok ya, biar ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai ngantuk banget karena tadi makannya kebanyakan tadi ya. Jadi ini adalah mitos, tidak benar bahwa makan banyak itu bisa membuat kita lebih kuat saat berpuasa ya. Oke, selanjutnya adalah penderita mah tidak boleh berpuasa. Biasanya kalau penderita mah kan dianjurkan untuk makan sedikit-sedikit dengan jeda waktu yang juga pendek-pendek gitu ya dok ya. Nah gimana nih kalau puasa? Biasanya kan perih kalau nggak melakukan pola seperti itu. Boleh nggak sih kalau mah tuh berpuasa? Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Itu kan kewajiban bagi umat muslim. Betul. Kita setahun sekali aja gitu, masa nggak mau puasa? Puasa aja. Puasa aja. Tapi waktu sahur mengkonsumsi makanan yang cukup, secukupnya, dan menghindari makanan yang terlalu asam, yang terlalu manis, kurangin goreng-goreng, minum air putih sekitar 3-4 gelas yang cukup. Niscaya
puasanya sampai sore aman. Aman-aman aja. Perlu nggak sih dok memang berkonsultasi juga dengan dokter? Memang ada obat ataupun yang bisa membantu kita juga menjalani puasa tanpa adanya gangguan bagi penderita mah? Saya rasa kalau makannya cukup bagus dan mahnya tuh mah itu kan belum tentu ada sesuatu di dalam lambung kita. Bisa juga mah itu kan dari pikiran kita. Kalau gitu pikiran kita ya. tenang juga asam lambungnya nggak keluar berlebihan juga bisa menahan lapar. Jadi mau konsultasi ke dokter boleh, nggak konsultasi pun asal kita meyakini niat puasa ini niscaya akan Bisa ya, Bisa. tergantung niat gitu ya. Iya. Oke, jadi tergantung juga kita mengenali ya kondisi badan kita. Kalau mahnya sudah akut, memang kondisinya perlu konsultasi. Tapi kalau mah ringan gitu ya, apalagi karena pikiran ya udah diatur aja, sama diatur dikelola pikirannya. Jadi ini Iya. adalah mitos. Oke, selanjutnya adalah berbuka puasa dengan makanan yang manis. Nah ini adalah memang kan anjurannya juga katanya ya dok ya, makan yang manis, minum yang manis saat berbuka puasa. Tapi saking ini dianjurkan, jadi kadang-kadang kemanisan, semua yang manis-manis kita makan Kebablasan. Bener nggak sih dok? Sebenarnya harus dengan makanan yang manis. Kalau berbuka itu kan kita udah rasa haus, Betul. udah waktunya makan nih kalau habis maghrib. Jadi pertama kali sebaiknya kita minum air putih dulu. Oh air putih dulu justru ya. Kalau mau mengkonsumsi yang manis-manis, seperti tadi dikatakan, makan kurma lah 1 atau 3 biji, itu masih oke. Tapi jangan terus makan kolak 1 gini, Satu nanti panci ya, sudah Dok? keburu kenyang, akhirnya nggak makan besar, ya jadi puasanya tetap berjalan, tapi gizi yang masuk jadi nggak seimbang. Nah, sesuai banget nih sama Iya. tema kita hari ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang itu ya. Karena kadang-kadang kita lahap untuk makanan yang jenisnya itu saja, akhirnya gizinya nggak seimbang. Iya, Jadi ini tidak adalah lengkap jadinya. betul, mitos ya. Memang benar, ada benarnya bahwa makanan manis ini memang dianjurkan saat berbuka, tapi kadarnya Sedikit juga harus aja. diatur ya. Karena jangan sampai nanti gula kita naik tinggi, setelah itu biasanya kan dropnya nggak enak banget ya, dok Iya. ya. Oke, jadi ini adalah mitos. Selanjutnya adalah tidak boleh berolahraga saat berpuasa. Aduh, boro-boro ya dok ya, kalau lagi puasa mikirin olahraga. Bangun tidur aja tuh males dok, rasanya lemes. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau kita lagi puasa tuh Justru berolahraga? kita puasa itu harus olahraga biar menjaga kebugaran kan. Jadi kita nggak boleh kelihatan orang lagi puasa. Oh iya, Iya, kita tetap harus energik gitu. Jadi harus senyum manis tetap ya dok puasa, ya. cuman waktu puasanya itu kita atur. Iya. Kalau bagi yang sehat, kondisi prima banget nih, ya 1,5 jam sebelum buka. Tapi untuk pasien diabetes, untuk ibu-ibu hamil, ya 1,5 jam sesudah buka. Oke. Untuk mencegah efek terjadinya hipoglikemi. Oke, jadi memang diatur aja waktunya Iya. ya. Kalau lagi memang kondisinya lagi lemes sekali ya jangan dipaksakan berolahraga. Iya. Ada kok waktunya yang tepat untuk berolahraga dan ternyata ini justru bisa membuat menjalani puasa lebih bugar begitu ya dok ya. Iya. Jadi ini adalah mitos. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan tema kita hari ini tentang Nanti semuanya mitos ya. gimana nih dok? Semuanya mitos ya. Nanti kita omelin nih yang kreatifnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan memang yang sering sekali terjadi atau dipahami bahkan diyakini oleh masyarakat. Karena Ya. itu memang kita penting juga nih untuk meluruskan ini ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas tentang gizi seimbang saat berpuasa. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin sekarang lagi nonton dan lagi berpuasa nih, berpikir nih ya, gizi saya cukup nggak ya? Asupan gizinya cukup seimbang tidak ya selama saya berpuasa bersama keluarga? Nah, mungkin Anda bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily.
Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Natalia Emy Luciana, SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Dok, kita bicara tentang gizi seimbang nih selama puasa. Nah, sebelum bicara tentang gizi seimbang selama puasa, sebenarnya gizi seimbang puasa nggak puasa itu kan tetap harus sama dan harus seimbang gitu kan. Betul. Ya. Nah, boleh nggak dijelasin sebenarnya gizi seimbang yang tepat untuk kita, khususnya yang dewasa gitu, itu seperti apa? Untuk yang akan berpuasa dan yang tidak berpuasa itu asupan makanan harus sama. Gizi seimbang pun harus sama sehingga lengkap. Komposisinya itu harus lengkap, terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat dan air. Itu yang harus dikonsumsi cukup. Ya. Jadi misalkan waktu sahur ya harus nasi lauk sayur, buka nasi lauk sayur. Betul. Itu sudah wajib harus dikonsumsi untuk menjaga stamina. Oke, jadi nasi, lauk, sayur, buah gitu ya, Iya, air harus yang lengkap. cukup, itu harus lengkap. Mau puasa nggak puasa ya tetap harus sama gitu ya, Iya. jangan sampai ada yang dikurangi atau dilebihkan sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tentang berpuasa, kadang-kadang kan kita ngerasa kok tadi ya balik lagi, metabolisme jadi berubah. Metabolisme jadi nggak sebaik saat hari-hari biasanya, walaupun hari biasa juga nggak sebaik itu, tapi kayak kita lebih concern aja nih selama puasa. Sebenarnya Jadi apa? lemas gitu ya. Iya, jadi lemas, jadi nggak kayak biasanya gitu ya. Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Apakah kita lupa pada tadi kondisi idealnya si gizi yang harus diasup oleh badan? Jadi sebenarnya gini, ada aturan yang sangat individu. Itu bisa dihitung, masing-masing bisa menghitung kebutuhan makanan diri sendiri. Oke. Misalkan untuk laki-laki dewasa itu berat badan idealnya dikali 30 kalori. Kalau untuk wanitanya berat badan ideal dikali 25 kalori. Nah, sesudah dihitung kita bisa bagi. Untuk menjaga stamina itu minimal 40% itu harus kita konsumsi di saat sahur. Nah, yang 60% ini sesudah buka. Jadi buka plus sebelum tidur ada selingan lah 10% gitu. Biar kondisi kita selama ini dari buka dan dari sahur ke buka ini kan kita puasanya 14 jam ya. Ini jadi benar-benar terjaga dengan energi. Karena tadi udah saya katakan energi itu kita dapat sumbernya utama tuh dari karbohidrat. Tapi nggak usah khawatir, sesudah karbohidrat menurun, cadangan lemak yang kita sudah punya di badan ini akan keluar. Dia akan mengganti energi di metabolisme itu. Jadi kalau kita makannya betul, seimbang, sesuai kebutuhan, jangan berlebihan, jangan terlalu kurang, pasti nggak akan lemes sampai ke Berbuka tadi ya. Oke, jadi metabolisme tiba-tiba berubah. Ini sebenarnya terjadi karena kita sendiri nih yang mengubah polanya. Dan karbohidrat itu gitu ya. tidak boleh terlalu kurang. Paling nggak 45-65% itu kita harus dari karbo. Nah, kita harus ingat juga karbo itu ada dua macam. Ada karbo yang kompleks dan simpleks. Kalau karbo yang kompleks ini nasi, roti, sagu, jagung, mie, itu yang kompleks. Kalau yang simpleks nih gula dan sirup. Yang kita utamakan nih karbohidrat yang kompleks karena dia memberi kesehatan ke kita. Kalau karbohidrat yang simpleks ya tadi itu untuk biar cuci mulut dikit-dikit lah, gitu. Selingan lah ya. Selingan biar katanya fresh gitu. Tapi sebenarnya ini kalau terlalu banyak resiko nanti habis puasa selesai muncullah kencing manis. Takut kan kita. Jadi kita tetap ya mungkin sekitar 10% dari total kalorinya aja. Misalkan kita makan kolak ya sedikit. Jangan semangkok besar, semangkok kecil. Sesudah itu
diutamakan kita mengkonsumsi makanan yang seimbang itu tadi, dibuka gitu. Dan kebutuhan protein ini penting juga untuk ganti sel yang rusak biar kita tetap segar kan. Itu 15-20% ini harus. Terus lemak ini biasanya sekitar 15-20%. Nah, lemak ini biasanya dapat dari mana? Dari ikan. Kita makan ikan, kita makan ayam, itu ada lemaknya. Tapi yang bagus tuh lemak dari ikan, itu kandungan omega 3-nya tinggi. Jadi sebaiknya kalau yang suka ikan, makan ikan. Kalau yang nggak suka ya lainnya. Nah, selain itu juga menggoreng. Goreng ikan, goreng apa kita pakai minyak biasa aja. Tapi kalau untuk tumis bolehlah pakai minyak-minyak yang mengandung asam lemak tidak jenuh. Seperti apa? Bunga matahari. Betul. Terus minyak jagung. Nah, itu untuk tumis, jangan untuk menggoreng. Karena memang kalau tumis kan minyaknya banyak juga ya yang kita konsumsi jadinya, karena nggak mungkin ditiriskan kan kalau tumisan. Kalau gitu tumis ya. minyaknya dikit, tapi waktunya singkat. Dan memang kalau bisa kita bedakan nih jenis minyaknya tadi ya. Jadi minyaknya ini nggak pecah. Betul. Kalau minyak jagung untuk menggoreng dia terlalu lama, pecah ikatan rangkap. Itu ada ikatan rangkap kalau kita lihat. Itu resiko juga terjadi radikal bebas, resiko untuk kanker kan. Jadi kalau lemak-lemak yang mengandung omega 6 nih namanya, itu hanya untuk tumis, jangan untuk menggoreng. Oh, baik. Nah, kalau tadi kan dokter memang menjelaskan ini idealnya ya bagi teman-teman yang mungkin berpuasa dan vegetarian kan juga harus punya lemak kan ya dok ya, protein yang cukup. Ini bisa didapat dari mana nih dok? Ya itu dari minyak, telur. Kuning telur kan ada minyaknya. Iya betul. Jadi makanan-makanan yang tadi ya telur, tempe tahu juga mungkin bisa ya proteinnya. Tempe tahu juga ada minyaknya. Jadi bisa ya dari situ. Jadi memang kita sebenarnya sumbernya harus benar-benar tahu nih berapa sih istilah tadi protein kuotanya berapa gitu kapasitasnya yang bisa harus kita makan, karbohidrat juga ya berapa. Jangan sampai kita juga salah nih mengonsumsi mentang-mentang isinya sirup karbohidrat banyak-banyak aja kan ya kan padahal haus karbohidrat jelek kan itu. Iya, padahal nanti ya tadi baliknya jadi diabetes, banyak penyakit jadi yang untuk ya, makan itu bisa pakai model kan suka ada gambar piringku. Jadi yang separuh ini harus sumber karbohidratnya, nasinya. Terus sekian persen sumber protein, tahu, tempe, ada ikan, ada telur gitu. Nah, yang sisanya di sini ada sayur, buah sebagai vitamin mineral gitu. Jadi jangan makan nasinya 1 sendok. Nah, ini kan kadang-kadang gitu nih dok. Proteinnya yang banyak. Betul, apalagi itu lemes nanti. Benar. Kan kadang-kadang kalau kita puasa itu yang paling berat sebenarnya sahurnya. Makannya tuh kita belum nafsu ya. Jam segitu tuh bukan jamnya orang memang mau makan gitu kan. Nah, kadang-kadang akhirnya sahurnya udah dikit aja. Nah, gimana nih kalau sahurnya dikit bisa nggak dia tadi dibahas dibayar di buka puasa? Apakah justru nanti misalkan tadi 10% aja deh sahurnya atau 20% aja nanti 80% saya bayarnya pas buka puasa? Sahur sekitar 40%. Kalau nggak nafsu makannya cuma sedikit tapi tetap harus nasi, lauk, sayur. Boleh ditambah sebelum imsak tuh kita minum susu yang seimbang. Kan banyak susu yang gizinya seimbang tuh 1 gelas biar cepet gitu. Untuk jadi tidak bisa ya? Ya, memenuhi kebutuhan yang makan besarnya. Jadi nggak bisa nih walaupun kita lagi nggak nafsu makan jam 3 jam 4 pagi gitu ya, tetap loh 40% itu harus diupayakan. Jangan sampai kita malah nggak sahur. Banyak juga nih yang nggak sahur. Nah, gimana nih kalau yang tidak sahur? Berarti kan 40% jatahnya udah hilang di depan gitu kan. Berarti kan nggak mungkin juga makan 100% kebutuhan 1 hari itu dibuka puasa kan ya dok ya. Mungkin. Itu bisa berbahaya apalagi menjelang tidur. Bagaimana teman-teman yang tidak sahur? Nah, bagi yang tidak sahur itu gimana ya nih? Kalau puasa itu ya tidak dijamin bugarnya, tidak dijamin amannya.
Baik, jadi tidak dijamin aman karena kadang-kadang kalau sudah di puasa-puasa ending gitu kan, udah mulai terbiasa 1 bulan ini gitu ya, udahlah nggak usah sahur deh, udah biasa saya nahan lapar, ini justru berbahaya ya dok ya. Apalagi kalau yang gemuk kan biar Iya. kurus gitu. Iya, Nggak kurus malah nanti sudah puasa oke. habis lebaran malah naiknya lebih banyak. malah lebih Karena banyak metabolisme ya. turun. Betul, ini yang jadinya berubah, metabolismenya bisa jadi berubah karena tadi kita yang mengubah polanya, Iya. yang harusnya memang porsinya dimakan di awal tapi dihilangkan, dibabat habis setelah berbuka malah jadi berantakan ya dok ya, itu yang nggak boleh sama sekali. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang menjaga gizi seimbang saat berpuasa. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-3244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Dr. Natalia Emy Luciana, SPKK, spesialis gizi klinis dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Dok, tadi kita bicara tentang sahur nih. Nah, kalau sahur orang malas makan, buka puasa orang berlomba-lomba kalau bisa ya. Kadang-kadang kalau kita lagi berburu takjil tuh semua dibeli gitu ya. Dan yang paling membuat nafsu makan bertambah adalah si minuman manis dingin dan gorengan gitu ya. Kadang-kadang kayaknya itu aja udah cukup gitu. Nah, gimana nih dok berbuka dengan gorengan yang notabene menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia? Gimana? Itu oke nggak sih? Kan kadang-kadang orang berpikir cukup kok ada karbonya, sayurannya ada di dalam bakwan gitu ya, atau tahu isi gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok makan gorengan banyak-banyak saat buka puasa? Ya nggak boleh lah, Nah, kan harus seimbang. 45-65% harus karbonya, proteinnya 15-20%. Terus ada lemak 20%, ada sayur, ada buah, ada serat, ada air. Nah, kalau kayak gorengan, ada karbonya tuh tepungnya. iya. Nah, Nggak gimana? bisa dihitung lah itu. Nggak bisa dihitung lagi ya, berapa Lagian banyaknya ya. ini kan udah menyerap minyak. Betul. Jadi yang ada minyak, bukan karbo sebenarnya. Minyak dan karbo, sayurnya sih udah baik gitu ya dok ya. Udah nggak banyak di antara si bawang, sayur berapa banyak sih gitu ya dok ya. Sayurnya cuma 1 potong gitu. Betul, jadinya memang tidak dianjurkan sebenarnya gorengan ini ya. Itu Tapi untuk andai lauk kata makan masih boleh. masih boleh. Paling Tapi, mungkin 1 atau 2 potong saja mungkin boleh ya dok ya. Yang penting harus makan dulu Oke. bareng ada untuk goreng tempe misalkan Ya, boleh. seperti itu ya. Tapi kalau hanya itu untuk buka Ya, tidak dianjurkan dianjurkan. karena tidak memenuhi standar gizi yang memang seharusnya diasup oleh tubuh dalam 1 hari tadi ya. Iya. Bolehlah untuk pembuka sedikit ya, biar kita untuk starternya aja gitu ya. Iya. Nah, gimana nih dok kalau misalkan ada sebagian orang yang nggak bisa nih menahan dengan starter dulu. Kadang-kadang mungkin makan kecil dulu, sholat, baru mulai makan besar. Jadi dia langsung makan berat, makan dengan porsi yang cukup banyak. Kadang-kadang efeknya suka sakit, nggak enak nih di perutnya. Sebenarnya boleh atau enggak, atau sebenarnya cara makan yang jadi salah dan membuat sakit perut? Cara makannya yang salah. Jadi memang yang bagus itu kita apalagi untuk penderita diabetes, Ya. untuk ibu-ibu hamil kan kondisi tertentu, kita begitu buka kita minum air putih hangat Oke. 1 gelas misalkan. Udah itu buka dengan makanan besar. Oh. Makanan besar, baru nanti habis terawih ada makanan yang lengkap lagi tapi porsinya lebih kecil. Nah nanti mau tidur ada tambahan lagi. Nah jadi kalau begitu buka mau langsung makan nasi boleh, tapi minum air putih dulu. Oh, jadi minum Dan air putih porsinya- hangat dulu ya. Dan porsinya paling 30%. Jangan langsung 30%. porsinya difulkan. Nanti saya habis terawih nggak makan lagi, Ah. mau tidur nggak makan lagi. Jangan diborong jadi satu.
Dan ini juga terkait dengan cara makan juga mungkin ya. Seperti saya Iya. tahu kan katanya kalau makan dengan apa ya, cepat gitu ya. Ini kan banyak juga yang masuk tuh Makin banyak. betul. Apa istilahnya, makannya jadi lebih banyak, lalu juga gasnya juga banyak gitu ya. Katanya kalau makan terlalu cepat-cepat dan tidak dikunyah secara optimal. iya. Ini juga mungkin bisa membuat atau menjadi dampak yang tadi perutnya jadi sakit ya dok ya, Iya. gara-gara makannya mau cepet-cepet biar banyak gitu ya, atau cepet-cepet karena mau taraweh, itu juga membuat kondisi kita Iya. jadi sakit perut. Nah sebenarnya boleh nih kata dokter tadi makan berat tapi jangan banyak-banyak juga. 30% lah. 30% dulu, nanti dilanjutkan lagi Habis setelah taraweh. habis tarawih. Jangan lupa juga air putih hangatnya tadi ya dok ya. Iya, Minum sebelumnya. dulu gitu ya, jadi jangan Untuk alak mengaktifkan istilahnya. saluran cerna yang tidur nih kan. Nah, untuk selama kayak hai datang 14 gitu ya, jam. menyapa dulu ya. Iya. Oke, Buka jadi memang pintu katanya. halo gitu ya, dengan si air putih hangat itu. Oke, baik. Nah, berarti tadi kalau bisa memang menunya dipikirkan benar-benar. Jangan sampai tadi gorengan-gorengan semua, udah kekenyangan nggak makan nasi lagi, Iya. nggak makan sayur gitu ya, nggak makan lauk. Dan jangan sampai juga makan si berat ini terlalu banyak. Dan kalau bisa si pembukanya ya tadi air putih hangat ini bisa mengaktifkan metabolisme kita yang tadinya tidur gitu ya. Oke. Mengaktifkan saluran cerna Saluran kita. cernanya yang tadinya semulanya Kan nonaktif, pelan. pelan-pelan. Karena puasa nih 14 jam. Betul. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ini tips yang bisa dicatat juga nih untuk pemirsa di rumah. Oke, Dok, kalau kita bicara tentang makanan berbuka, bersantan, ini kan juga yang paling ciri khas nih dari masyarakat kita. Santan, manis. Nah, santan sendiri kan katanya untuk beberapa orang juga bisa menjadi pemicu kondisi badan yang nggak enak gitu ya. Sebenarnya kandungan santan saat berbuka tuh dianjurkan nggak sih, Dok? Boleh-boleh aja, Boleh-boleh misalkan sayur saja. lodeh. Tapi kan santannya nggak terus kita minum. Ya ke bawah di sayurnya sedikit nggak masalah. Oke, jadi nggak terlalu Iya. berbahaya selama tidak berlebihan. Iya. Oke, nah jangan sampai tadi makan kolak satu panci itu ya tadi ya, Iya. itu yang bisa bikin sakit gitu. Nah, yang sering skip justru adalah buah karena saking kenyangnya akhirnya malah skip nih, buahnya nggak dimakan. Seberapa penting buah itu sebenarnya diasup oleh orang yang sedang berpuasa? Buah itu penting bagi orang yang puasa dan tidak berpuasa. Karena buah itu sebenarnya seperti api di metabolisme kita. Oke. Jadi buah itu kandungan vitamin, mineralnya itu yang untuk mengaktifkan metabolisme kita. Jadi sebaiknya buah itu jangan ditinggalkan. Dimakannya kan ada yang suka jadi perdebatan nih, buah tuh baiknya dimakannya di awal gitu ya, di awal sebelum makan. Tapi ada yang bilang juga enggak dong, buah itu pencuci mulut, adanya di belakang. Sebenarnya yang benar gimana? Dan kalau orang yang berpuasa baiknya makan buah itu di depan atau di belakang setelah makan? Kalau berpuasa sebaiknya sesudah makan. Sesudah makan. Oke, kenapa tuh dok? Jadi makanan masuk, buah ini kan api. Jadi buah ini akan memasak sempurna makanan yang kita konsumsi itu. Oke, jadi memang baiknya benar-benar ditaruh di belakang sekalian pencuci mulut juga ya. Kan Ini kita habis puasa nih, Betul. perutnya kosong. Terus sekarang makan ada buah penutupnya. Oke, nah gimana kalau saat sahur? Buah ini juga berguna nggak sih dok saat sahur? Berguna juga. Berguna juga. Jadi ada buah, ada sayur. Iya, itu sangat Sedikit. berguna. Iya, berguna. Apa Untuk sumbangan mencegah. yang diberikan oleh buah pada tubuh kita? Paling banyak itu zat apa dok? Buah itu lengkap sekali. Vitamin-vitaminnya lengkap sekali. Ada Oke. vitamin A, C, vitamin B-nya, vitamin D-nya, semua lengkap. Oke, jadi buah ini sangat dianjurkan nih menjadi makanan yang memang dikonsumsi oleh orang yang berpuasa ataupun tidak berpuasa. Jadi hari-hari aja penting, apalagi saat lagi puasa ya dok ya. Jadi memang Bukan yuk, cuma buah, sayur juga. buah dan sayur ini penting. Memang ini kalau bisa di stok ya selama puasa. Jangan cuma lauk aja ya dok ya Iya. sama nasi. Kan gitu. kebutuhan kita sehari Betul. itu paling enggak buah 3 porsi. Mm-mm. Kalau satu porsinya 1 on berarti 3 ons 3 ya. ons, oke. Sayur juga 3 ons gitu. Itu baru bisa mencukupi Oke, jadi itu mencegah yang justru efek dari
Kayak kan orang kalau kurang sayur, kurang buah juga bisa sembelit kan. Betul, Nah itu jangan mencegah sampai itu. sembelit dan konstipasi. Ini yang paling nggak enak nih kalau Iya. lagi puasa terjadi demikian ya. Oke, tadi kita bicara mungkin orang dewasa ya, memang enak nih porsinya sedemikian rupa. Tapi berbeda mungkin ya untuk anak-anak ataupun lansia. Anak-anak dulu deh dok, anak-anak kan biasanya mulai belajar puasa di usia SD ya, di kelas 1 gitu ya, di 6 tahun atau 7 tahun. Nah anak-anak sendiri kan kita tahu memang asupan gizinya harus benar-benar tepat, harus baik karena ini masa pertumbuhannya. Gimana nih dok, orang tua menyiasati agar asupan gizi anaknya tetap seimbang? Apalagi kalau sahur pasti anak-anak kan suka ngambek ya dok, dibangunin makannya jadi dikit gitu. Gimana dok? Nah itu pada anak-anak itu kan masih masa tumbuh kembang. Betul. Kita harus jaga biar tumbuh kembangnya tuh lancar. Itu jangan sampai terhambat. Biar nanti dewasanya perkembangan tinggi. Iya. Jadi normal gitu. Betul. Sebaiknya waktu sahur dan buka itu makanannya yang cukup. Tapi karena anak-anak itu kadang mut-mutan gitu ya, kan orang bilang. Kadang mau makan, kadang enggak. Nah sekarang kalau anak itu lagi mau makan cukup, boleh. Tapi kalau lagi nggak cukup, bisa kita tambah dengan susu. Paling gampang untuk anak-anak. 1 gelas untuk melengkapi kebutuhan gizi yang kurang. Baik, Gitu. jadi kalau anak-anak pas sahur kayaknya kurang semangat Sahur, makan nih ya. Ya, Bisa buka tambah pun susu ya. sebenarnya sebelum tidur boleh ditambah susu. Karena anak kan masih masa pertumbuhan, sedangkan ini 14 jam puasa, itu takutnya ada zat gizi yang kurang. Apalagi anak-anak kan tetap harus sekolah juga selama puasa ini harus Dan tetap energinya seimbang. pemakaiannya kan anak kan masih aktif Betul, biasanya, betul, tinggi. Betul. Perlu nggak sih vitamin tambahan untuk anak selama Kalau puasa? sudah dikasih susu nggak usah. Tidak perlu ya. Dan Sudah cukup sayur vitamin mineral. dan buah itu tetap harus. Itu harus untuk anak-anak, apalagi dengan kebutuhan yang demikian besar ya, apalagi energinya kan lebih banyak, lebih aktif dari orang tua. Lalu gimana dengan lansia dok? Nah lansia kan memang sudah secara alami ya metabolismenya ada penurunan, Udah menurun. ada berubah gitu ya, gimana Nafsu nih? makan juga udah turun. Iya. Apalagi kalau yang gigi-geliginya sudah terganggu. Betul. Nah untuk lansia juga seperti anak-anak tadi, pasti sahurnya nggak akan cukup. Jadi mesti ditambah susu. Malah lansia susunya bisa sahur sebelum imsak tuh terakhir tutup susu. Nanti buka habis taraweh susu. Mau tidur susu lagi, paling nggak 3 gelas susu. Justru lansia lebih banyak lagi nih ya, harus ada suplemen tambahannya. Karena lansia memang untuk makan cukup kan susah. sangat sulit ya, banyak yang sudah menurun baik nafsu makannya sampai metabolismenya juga sudah ada penurunan. Jadi memang kita yang harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Oke, sebelum kita lanjut nih pemirsa ya, kita baca dulu pertanyaan dari pemirsa di rumah lewat DM Instagram dari Ajuna. Pertanyaannya, halo dokter, belakangan ini lagi ramai nih katanya kalau sahur boleh hanya minum Oralit dan air putih saja. Nah ini apakah dianjurkan dan bagaimana dampaknya bagi tubuh? Apakah bisa menyebabkan munculnya penyakit lain? Terima kasih dokter. Nah ini memang lagi hits nih dok. Katanya udah deh gak usah makan makanan yang lengkap. Cukup Oralit dan air putih itu bisa membantu kita tetap bugar selama puasa. Dan bahkan mungkin dari Kementerian Kesehatan juga sudah menghimbau agar ini dihindari. Gimana nih dok? Justru ini hoaxnya besar banget. Betul. Sangat tidak disarankan. Nah. Oralit itu kan isinya hanya garam dan gula. Yes, betul. Karbonnya karbo gula yang seharusnya Yang simplex tadi ya? dibatasin. Iya, simplex harusnya dibatasin. Oke. Jadi tidak dianjurkan, tetap makan seimbang paling bagus. Tapi apakah memang tadi si gula dan garam itu memang akhirnya mempunyai efek yang secara logis kan mana mungkin sih cairan itu yang memang cuma 1 gelas itu membantu seseorang merasa nyaman gitu seharian. Apakah memang bakal senyaman itu dengan 2 zat tersebut dalam tubuh dok? Mungkin dimaksudkan gulanya itu sebagai sumber energi. Iya. Tapi sumber energi dari karbohidrat yang simplex. Ini biasanya cepat sekali habis dan merangsang pembentukan lemak. Akhirnya nanti lemaknya yang naik. Lemaknya justru yang naik ya. Apalagi tadi ada garamnya juga. Garam kan juga mengikat nanti ya dok ya. tekanan darah tinggi Betul. munculnya.
Berarti impact-nya apa nih kalau ada orang yang merasa ini adalah jalan yang tepat gitu dan melakukan ini selama 1 bulan berpuasa, dia hanya minum Oralit dan air putih saat sahur. Apa yang akan terjadi pasca puasa? Nah, ditakutkan muncul penyakit yang tidak kita inginkan. Oke. Contohnya penyakit apa aja tuh, Dok? Tadi diabetes ya, Misalkan yang sudah pasti diabetes, ya. hipertensi. Oke. Karena garam Mm-mm, dan gula. betul. Sedangkan kalau kita makan seimbang itu kan vitamin mineralnya lengkap Betul. untuk metabolisme. Kalau garam dan gula Mhm, yang untuk metabolismenya tuh vitamin, Mm-mm. kan banyak vitamin B untuk metabolisme. mm-mm. Itu kan nggak ada. Oke. Jadi baik. tidak di metabolisme dengan sempurna si Baik. garam Jadi dan memang gula ini. tidak dianjurkan ya. Makanya Oralit akan dan jadi air lemak. putih ini untuk sahur. Nanti yang ada malah banyak nih masalah setelah Ramadan, Lebaran malah sakit, masuk rumah sakit nanti ya. Iya. Jadi untuk Mas Juna mungkin jangan deh, mendingan kita belanja buah bareng-bareng yuk. Belanja bareng-bareng biar asupan gizinya seimbang. Oke, nanti kita lanjut lagi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang asupan gizi seimbang saat berpuasa. Dan kita masih bersama dokter kita, Dr. Natalia Emy Luciana SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Dok, tadi kita sudah bahas ya dok ya, makanan yang seimbang itu perlu, nggak boleh ditinggalkan walaupun saat puasa gitu. Kondisinya memang kan ada aja gitu ya cobaannya. Iya. Yang pagi nggak enak makan lah, yang malam kayaknya udah cepet kekenyangan lah. Jadi kadang-kadang jadi tertinggal nih makanan-makanan yang seharusnya sebenarnya jadi asupan gizi paling baik untuk tubuh kita. Nah, kalau kita lihat nih pola makan yang memang nggak bisa setiap hari kita perhatikan, kadang-kadang apalagi kalau bukber gitu kan ya dok ya. Kadang-kadang kebanyakan ngobrolnya daripada makannya sebenarnya. Bahkan kalau kita sudah bukber itu udah nggak pikirin lagi tuh apa yang kita makan. Pokoknya yang penting kita ngerasa kenyang aja. Nah, biasanya penyakit-penyakit apa sih yang terjadi yang bisa diderita orang dengan pola makan dan gizi yang tidak seimbang ini selama puasa? Tadi kan ada diabetes, ada juga mungkin ada hipertensi gitu ya. Tapi yang paling ditakuti sebenarnya yang kelihatan dok, bobot berat badan yang naik gitu ya. Benar nggak sih dok, sebenarnya rata-rata kan harusnya orang puasa tuh turun berat badan yang diinginkan, tapi kenyataannya berbeda, naik berat badan yang ada. Benar nggak obesitas justru bisa terjadi pasca puasa? Betul, jadi sebenarnya kita menjalankan puasa itu selain kita menjalankan kewajiban kita, sebenarnya kita akan mendapatkan keuntungan dari puasa itu. Keuntungannya apa? Kalau kita mengkonsumsi makanan yang sesuai aturan, jadi 40% di sahur, 60% dibuka, dibagi antara buka, habis terawih sama sebelum tidur. Kita tuh akan mendapat keuntungan yang sangat bermanfaat yang hubungan dengan penyakit-penyakit degenerasi. Seperti kadar gula darah pasti turun, kadar lemak turun, gula darah dan lemak ini bisa terkendali. Ini sangat menguntungkan bagi orang yang penderitanya, misalnya menderita kolesterol tinggi, penderita gula, ini akan terkendali kalau kita menjalankan puasa. Dan yang penting juga tadi, berat badan kita akan terkendali. Tapi kalau kita nggak ngikutin aturan, nah keuntungan ini nggak akan kita dapat. Padahal kita tuh kan sambil menjalankan kewajiban dapat keuntungan. Nah, tapi juga kita mesti mewaspada dengan kondisi adanya suatu kerugian puasa, seperti pada orang penderita diabetes. Penderita diabetes kalau tidak mengkonsumsi makanan dengan benar di sahur dan buka, resiko terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu di mana kadar gula darah sangat rendah, di bawah 70, gemetar, keringat dingin, bahkan bisa terjadi kematian dari hipoglikemi ini dalam waktu 1-2 jam. Jadi bagi penderita diabetes sangat bahaya kalau tidak menjalankan sahur dan buka yang benar. Dan juga bahaya lagi untuk ibu hamil.
ibu hamil itu kan perlu nutrisi untuk kesehatan ibunya, untuk pertumbuhan janin yang dikandungnya. Kalau buka dan sahurnya tidak benar, juga perkembangan kesehatan ibunya terganggu, otomatis perkembangan janinnya akan terganggu. Dan juga satu lagi bahayanya itu dehidrasi. Kalau kita kurang minum, dianjurkan sahur kita minum 3-4 gelas, buka dari waktu buka sampai ke tidur ini sekitar 5-6 gelas. Jadi untuk mencegah dehidrasi di siangnya. Nah, kalau terjadi dehidrasi kan bahaya untuk ginjal juga. Betul. Jadi saran yang akan menjalankan puasa, ibadah puasa itu harus dijalankan dengan benar. Sehingga kita dapat keuntungan ya. Betul, jangan sampai justru ada kerugian pasca puasa tadi ya. Pasca 1 bulan menjalani puasa kok bobotnya makin naik. Bahkan tadi ada hipoglikemi ini berbahaya sekali, bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan sampai kekurangan asupan gizi, jangan juga sampai kelebihan makan gitu ya. Jangan makan makanan yang sebenarnya nggak terlalu banyak asupan gizinya buat kita, vitaminnya nggak banyak. Cuma gitu. gula aja. Cuma gula aja ya. Cuma gula kan nggak ada vitaminnya. Betul. Kalau kita makan nasi masih ada vitaminnya, tapi ada kalau gula fibernya ya. Betul. Jadi memang harus benar-benar pilih-pilih nih makanan yang diasup saat kita berpuasa ya. Oke, Dok, mungkin ada yang tips yang ingin dokter bagikan kepada teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah terkait puasa. Misalkan nih, apa sih yang bisa dilakukan seseorang agar goalsnya, karena banyak juga yang goalsnya tuh agar dietnya berhasil saat puasa. Nah, gimana caranya nih? Apakah benar kita harus kurangin makannya atau sebenarnya dengan pola makan yang benar saja saat puasa itu sudah bisa membantu goals diet kita akan terlaksana? Jadi disarankan bagi yang menjalankan ibadah puasa itu melakukan puasa dengan yang benar. Puasa itu kan dari sahur ke buka 14 jam. Dalam 14 jam ini tidak ada air, tidak ada makanan masuk. Jadi waktu sahur ini dianjurkan kita mengkonsumsi makanan yang cukup seimbang, cukup air, dan jadi menjalankan waktu puasanya ini kita dengan tetap bugar, ditambah dengan olahraga sebelum buka, atau bagi penderita diabetes atau ibu hamil sesudah buka baru menjalankan olahraga ringan, tidak usah terlalu berat. Nah, nanti buka pun kalau yang memang benar-benar sehat bolehlah dengan makanan manis dulu sedikit baru makan besar. Tapi kalau penderita diabetes dan ibu hamil, berbukalah sesudah minum air putih dengan makan yang cukup. Jadi makan yang cukup itu penting saat puasa. Oke, terima kasih Dok sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga tips dari dokter bisa berguna ya untuk pemirsa di rumah. Baik pemirsa di rumah, bagaimana tips dari dokter sudah dicek semuanya, sudah dicatat semuanya. Semoga ini berguna untuk Anda di rumah. Selalu saksikan Bincang Sehati untuk menjadi tips hidup sehat Anda. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.